Saya Elsiti Marobabaro dengan NIM 2210417805 dari kelas F akan melanjutkan kesimpulan pemasaran dari bab 9, yaitu bab 9 ada daur hidup produk. A. Pengertian siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah proses yang dilalui suatu produk sejak pertama kali diperkenalkan ke pasar hingga menurun atau dikeluarkan dari pasar. Siklus hidup memiliki 4 tahap: pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. B. Kurva siklus hidup produk. Penting bagi manajer pemasaran untuk memahami batasan model siklus hidup produk. Kenaikan penjualan itu sendiri belum tentu merupakan bukti pertumbuhan, sebagaimana penurunan penjualan tidak menunjukkan penurunan. Produk yang berbeda memiliki bentuk atau siklus hidup produk yang berbeda. Produk iseng berkembang sebagai tahap pertumbuhan yang curam, tahap kedewasaan yang pendek, dan tahap penurunan yang curam, misalnya tahap perok di tahun 1970. C. Strategi sukses di setiap tahap siklus hidup produk, yaitu ada tahap pengenalan. Dampak bauran pemasaran dan strategi adalah sebagai berikut, yaitu merek produk dan tingkat kualitas ditetapkan dan perlindungan kekayaan intelektual seperti pendapat seorang dari merek dagang yang diperoleh. Yang kedua, penetapan harga mungkin berupa etrasi yang rendah untuk membangun pangsa pasar dengan cepat, atau penetapan harga skim yang tinggi untuk memulihkan biaya pengembangan. Yang ketiga, ada distribusi elektif sampai konsumen menunjukkan penerimaan produk. Yang keempat, ada promosi ditunjukkan untuk inovator dan penggunaan awal. Komunikasi pemasaran berupaya membangun kesadaran produk dan mendidik calon konsumen tentang produk. Pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan berupaya membangun preferensi merek dan meningkatkan pangsa pasar, yaitu ada 3. Kualitas produk dipertahankan dan fitur tambahan serta layanan dukungan dan dapat ditambahkan. Kedua, penetapan harga dipertahankan karena perusahaan menikmati peningkatan permintaan dengan sedikit persaingan. Yang ketiga, saluran distribusi ditambahkan saat permintaan meningkatkan dan pelanggan menerima produk. Promosi ditunjukkan untuk layaknya yang lebih luas. Kematangan. Tujuan masa ini adalah untuk mempertahankan pasar sekaligus memaksimalkan keuntungan. Fitur produk dapat ditingkatkan untuk membedakan produk dari pesaing. Penetapan harga mungkin lebih rendah karena pesaingannya baru. Distribusi menjadi lebih intensif dan insentif dapat ditawarkan untuk mendorong preferensi atas produk pesaing. Promosi menekankan kepada diferensiasi produk. Menurun atau decline. Keuntungan dapat ditingkatkan dengan mengurangi pengeluaran pemasaran dan pemotongan biaya. Saat penjual menurun, perusahaan memiliki beberapa opsi, yaitu menjaga produk, memungkinkan meremajakannya dengan menambahkan fitur baru dan menemukan kegunaan baru. Panen produk
kurangi biaya dan terus tawarkan mungkin kepada segmen ceruk yang setia. Menghentikan produk, mengelikuidasi persediaan yang tersisa, tentunya menjual ke pembeli. Perusahaan lain yang bersedia untuk melanjutkan produk tersebut. Untuk bab 9-nya mungkin masih banyak kekurangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.